Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya membuat kreasi olahan daging, tumis daging bawang bombay pedas. Ini sangat enak banget buat temen makan nasi putih anget, buat menu harian atau untuk acara spesial lainnya. Ini sangat oke banget ya. Dan cara membuatnya sangat mudah. Bumbunya seperti biasa yang simpel-simpel aja, nggak neko-neko. Untuk cara memasaknya tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini saya menggunakan 500 gram daging sapi. Ini daging sapinya akan saya iris tipis-tipis ya teman-teman. Untuk yang serat-seratnya nanti kita buang ya. Yang putih-putihnya itu yang bikin alot kita buang aja, nggak kita pakai. Kita pilih yang dagingnya bagus ya, biar nanti cepat empuk. Untuk mengempukkan daging teman-teman bisa menggunakan nanas atau bisa juga dimarinasi dengan baking soda. Caranya sudah saya bagikan di video masakan daging yang sebelumnya ya, sudah ada ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bagian putihnya yang kayak gini ya, ini otot-otot ya, ini saya buang. Lanjut kita iris-iris ya. Setelah dipotong semua, ini nanti akan saya marinasi dengan menggunakan baking soda, dan untuk marinasinya tidak saya bikin video ya. Setelah dicuci bersih, sekarang saya marinasi dengan 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap asin, kemudian 1 sendok makan minyak wijen, dan saya tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk ya. Kita aduk sampai semua tercampur rata. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram teman-teman, tadi kelupaan ya. Lanjut kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini kita marinasi selama 10 menit ya. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 1,5 buah bawang bombay, ini diiris panjang aja seperti ini, atau bisa juga diiris kotak ya, disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada bawang putih, ini bawang putihnya diiris tipis-tipis, atau mau digeprek, dicincang kasar juga boleh, disesuaikan aja ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan 7 siung. Untuk bawang merah ini diiris tipis-tipis aja seperti ini ya. Kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Kemudian ada cabai rawit yang hijau, ini diiris serong seperti ini. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera ya, mau pedasnya seperti apa. Sisihkan, kemudian saya juga tambahkan cabai rawit yang merah, ini biar makin mantap ya pedasnya. Sama diiris serong seperti ini. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera juga. Kemudian saya juga menggunakan 4 buah tomat hijau. Untuk tomat ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini ya. Untuk tomat ini juga bisa ditambahkan lebih dari 4 buah kalau teman-teman suka rasanya sedikit lebih agak asam ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Kita tumis dulu bawang putih dan juga bawang merah. Tumis bawang putih, bawang merahnya ini sampai harum, warnanya agak kekuningan. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita masukkan daging yang sudah dimarinasi, kita tuang semua, kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, dan masak sampai dagingnya berwarna pucat ya. Saat penumisan daging ini tanpa penambahan air sama sekali ya teman-teman, jadi biarkan aja seperti ini, kita aduk-aduk terus saja, nanti dagingnya juga akan mengeluarkan air dengan sendirinya ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini dagingnya sudah mengeluarkan air, dan ini saya masukkan tomat, kemudian bawang bombay sebagian aja, dan juga cabai sebagian aja ya. Oke, kita sisihkan sisanya, dan ini saya tambahkan air secukupnya untuk mematangkan dagingnya. Karena ini tadi dimarinasi menggunakan baking soda, jadi matangnya lebih cepat ya, lebih cepat empuk dagingnya. Dan sekarang kita masak sampai dagingnya empuk ya. Kita tutup dulu biar cepat empuk.
dan masak sampai dagingnya benar-benar empuk. Kalau dagingnya sudah empuk, warnanya juga sudah berubah seperti ini teman-teman. Dan ini bisa diaduk-aduk dulu sebentar. Sekarang saya masukkan sisa cabai, tomat, dan juga bawang bombay. Kita masukkan semua. Karena tadi belum ada penambahan garam ya teman-teman, sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan masak sampai matang ya. Bumbunya juga meresap. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah ada pedas, gurih, ada sedikit manis, dan dagingnya juga sudah empuk, bumbunya meresap, kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya sangat cantik sekali ya, dan bumbunya itu meresap banget ya teman-teman. Ini beneran aromanya sangat menggugah selera. Ini sangat cocok ya buat teman makan nasi putih anget-anget. Ini dimakan selagi masih hangat, ini juga sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba ya untuk menu harian atau untuk acara spesial lainnya, ini sangat cocok banget. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 1 ekor ayam, beratnya kurang lebih 900 sampai 1 kilo ya. Dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing, mau ukurannya gede-gede, mau kecil-kecil boleh ya, silahkan saja. Dan ini sudah saya cuci bersih, sudah saya kasih perasan air jeruk nipis juga ya teman-teman, dan kemudian dibilas. Lanjut kita akan rebus ayamnya untuk menghilangkan kotoran dan juga darah ya. Ini sudah saya siapkan air dan sekarang kita masukkan ayamnya. Rebus ayamnya kurang lebih 10 menit ya teman-teman, atau setelah mendidih kita rebus 5 menit saja ya. Oke, sekarang kita angkat ayamnya dan kita tiriskan, dan ini airnya kita buang ya teman-teman. Lanjut kita siapkan bumbunya. Ini ada serai 1 batang, ini saya geprek-geprek dulu, kemudian saya potong menjadi 3 bagian atau mau ditali juga boleh. Sisihkan. Kemudian juga ada jahe, ini kurang lebih 1 ruas ya teman-teman, ini saya belah menjadi 2, kemudian digeprek. Kemudian ada 1 ruas lengkuas, ini saya belah dulu menjadi 2 bagian, kemudian digeprek-geprek, atau mau diiris tipis-tipis juga boleh ya. Oke, sekarang sisihkan. Kemudian untuk bumbu halus ini saya menggunakan bawang putih 8 siung, diiris kecil-kecil dulu sebelum dihaluskan. Kemudian juga ada bawang merah, saya menggunakan 12 siung. Ini sama ya, diiris kecil-kecil dulu. Oke, sekarang sisihkan. Untuk cabai ini saya menggunakan cabai merah keriting 1 genggam, atau bisa juga disesuaikan selera ya untuk jumlah cabai. Ini saya menggunakan cabai merah keriting, nanti warnanya biar agak kemerahan. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit merah, ini saya menggunakan 10 buah ya, atau bisa disesuaikan untuk jumlah cabainya. Kemudian siapkan blender, masukkan semua bumbu, kita haluskan menggunakan blender atau mau diulek juga boleh ya. Dan ini saya tambahkan juga minyak goreng atau bisa juga air ya. Dan ini hasilnya yang sudah dihaluskan. Sekarang lanjut kita tumis bumbunya. Kita tumis dulu serai, lengkuas, dan jahe sampai harum. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis bumbunya sampai berubah warna dan juga matang, aromanya harum. Oke, sekarang masukkan ayamnya. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata dengan ayamnya ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk kurang lebih 5 menit ya. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang saya akan tambahkan garam, kaldu jamur, lada, dan juga gula merah. Kalau nggak punya gula merah bisa diganti gula pasir.
Kemudian tambahkan kecap manis, ini kurang lebihnya ada 6 sendok makan atau bisa juga disesuaikan selera. Lanjut kita aduk-aduk ya teman-teman sampai semuanya tercampur rata. Kalau kecapnya dimasukkan seperti ini nanti hasilnya lebih hitam ya teman-teman, jadi warnanya cantik sekali. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya akan tambahkan air. Untuk air ini bisa dikira-kira ya, secukupnya aja ya, karena nanti kuahnya akan kita rebus sampai kental ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Ini direbus sampai kuahnya menyusut ya teman-teman. Kalau kuahnya sudah menyusut seperti ini, kita bisa kecilkan apinya biar nanti bumbunya bisa meresap ke dalam ayam. Oke teman-teman, ayamnya sudah matang, kuahnya sudah mengental, bumbunya juga sudah meresap, warnanya lebih cantik ya. Dan ini sudah saya cicipin, rasanya sudah pas banget, gurih, pedas, ada manisnya, pokoknya ini enak banget ya. Oke, sekarang kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Sebelum kita sajikan di meja makan, kita plating dulu. Kuahnya benar-benar kental banget dan ini beneran bumbunya nendang banget, padahal bumbunya sederhana sekali ya teman-teman, sangat simpel sekali ya. Oke, sekarang saya taburin dengan bawang goreng biar makin mantap, aromanya makin harum, rasanya makin sedap ya. Oke teman-teman, ayam kecap pedas manis sudah siap untuk dihidangkan, dinikmati bersama nasi putih. Ini beneran sangat enak banget. Kalau udah masak ini makan satu potong nggak bakalan cukup teman-teman. Sekarang akan saya cobain ya, saya sudah nggak tahan, udah lapar melihatnya, udah kemecer ya teman-teman. Ini beneran sangat menggoda selera. Ini saya tambahkan kuahnya, ini kuahnya teman-teman bisa lihat kental banget. Oke, sekarang saya akan langsung makan ya, teman-teman bisa lihat di sini ayamnya benar-benar empuk dan bumbunya juga meresap ya. Ini dimakan sama nasi putih aja ini sudah sangat enak banget, nggak perlu apa-apa lagi ya. Bismillah. Rasanya mantep bener teman-teman, pedas, manis, gurih, dan pedasnya tuh pas banget ya. Ini benar-benar recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan ya, dan semoga resep ini juga bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan. Ayam kampung saya menggunakan setengah ekor. Ini ayam kampungnya gede teman-teman, saya pakai ayam jago karena kebetulan saya punya ayam jago. Ini saya potong-potong agak gede-gede seperti ini ya. Setengah ekor aja ini setengah kilo lebih teman-teman. Ini sangat gede banget, pahanya aja ini saya potong jadi dua, masih besar seperti ini ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya ayamnya ini akan langsung saya bakar ya. Boleh dimarinasi dulu dengan garam, boleh enggak. Nah, ini saya bakar di atas kompor seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau dibakar menggunakan bara api pakai arang, nggak apa-apa, itu malah lebih enak ya, aromanya lebih wangi lagi. Karena saya nggak ada tempat untuk membakar, jadi saya menggunakan bakaran di atas kompor aja seperti ini ya. Dan ini dibakar sampai warnanya agak sedikit kecoklatan aja seperti ini ya. Oke, kalau sudah dibakar semua, ini nanti kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ini saya siapkan dulu bumbu cemplungnya ya. Saya menggunakan lengkuas, ini sekitar 2 ruas. Ini saya belah kemudian saya geprek, boleh juga diiris tipis-tipis ya. Kemudian ada jahe, ini saya menggunakan 1 ruas, ini digeprek aja. Kemudian ada 1 batang serai, ini juga digeprek ya. Untuk serai ini boleh 1 batang, boleh 2 ya teman-teman. Dan saya akan potong ya karena ini terlalu panjang. Kemudian ada 3 lembar daun salam, ada 4 lembar daun jeruk. Ini daun jeruknya boleh lebih dari 4 lembar ya. Kemudian saya juga menggunakan tomat 1 buah, ini diiris agak gede-gede ya, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing.
Oke, kalau sudah dipotong kita sisihkan. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan cabai merah yang rawit ya, ini diiris serong-serong seperti ini. Ini untuk bumbu cemplungnya ya teman-teman. Jadi untuk cabai nanti saya pakai dua macam, yang dihaluskan sama yang diiris. Kemudian ada cabai rawit hijau, ini sama diiris serong seperti ini ya. Untuk jumlah cabai ini juga bisa disesuaikan selera ya, mau pedasnya seperti apa. Oke, kita sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada bawang putih, ini sebelum dihaluskan seperti biasa dipotong kecil-kecil dulu. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya ya. Ini sama diiris tipis-tipis atau kecil-kecil dulu, karena ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender ya teman-teman. Kemudian ada cabai rawit merah dan hijau. Untuk total cabai ini kurang lebihnya ada 100 gram ya, atau bisa disesuaikan aja lah nanti ya. Semua bumbu yang dihaluskan ini dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oke, sisihkan, kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan, aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan daun jeruk, ini disobek dulu biar aromanya lebih keluar. Kemudian daun salam, lengkuas, jahe dan juga serai. Aduk kembali, tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Ini tidak menggunakan kunyit ya teman-teman, tapi entah mengapa ini warnanya bisa kuning seperti ini ya, apa dari cabenya, karena cabenya kan banyak cabai rawit merahnya ya, dan warnanya itu tidak merah ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah matang, ayamnya kita masukkan ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Ini diaduk sebentar aja teman-teman ya. Oke, ini sudah cukup, sudah tercampur semua. Sekarang akan saya tambahkan air. Untuk jumlah air ini disesuaikan aja ya, yang penting nanti ayamnya bisa empuk ya. Kalau nanti misalnya airnya sudah menyusut, ayamnya belum empuk, bisa ditambahkan lagi. Oke, kita rebus sampai ayamnya empuk. Teman-teman boleh menggunakan metode 537 atau mau direbus dengan api kecil tapi agak lama juga boleh ya, tergantung muda atau tua ayamnya ya. Kalau yang saya pakai ini walaupun ayamnya besar, ini ayamnya masih muda, jadi saya masaknya lebih cepat ya. Untuk mengecek ayamnya sudah empuk atau belum, kita bisa lihat di bagian cekernya ya teman-teman. Kita bisa pencet, kalau cekernya ini sudah empuk berarti sudah matang, atau bisa juga dilihat dari bagian cekernya ini biasanya ada yang kebuka teman-teman kalau memang sudah empuk ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan masukkan cabai dan juga tomatnya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan sedikit gula pasir ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata. Sekarang saya akan tambahkan santan. Saya menggunakan santan instan 1 bungkus aja teman-teman, ukuran 65 ml. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar boleh ya, silahkan saja. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau teman-teman mau menggunakan 2 bungkus juga boleh ya, tergantung selera teman-teman mau yang kuahnya kental apa sedang aja. Oke teman-teman, ini sudah mendidih seperti ini. Kita bisa tambahkan bawang goreng ya, biar lebih mantap rasanya dan aromanya pastinya lebih harum. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah ada pedas, gurih, sedap, berarti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita matikan kompornya ya kalau kuahnya sudah mendidih tanak.
Dan lanjut akan saya plating di mangkok untuk disajikan di meja makan. Ini aromanya sangat menggugah selera teman-teman, kuahnya nggak enak ya, ini seger banget, warnanya juga sangat cantik. Ini meskipun nggak pakai kunyit, warnanya bisa kuning cantik seperti ini ya. Bagaimana teman-teman, sangat mudah bukan? Bumbunya juga simple ya, nggak neko-neko, dan yang pasti mudah didapat, rasanya sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Oke teman-teman, untuk bahannya ini saya menggunakan 2 buah terong ungu. Ini terongnya dipotong bagian atasnya ya, atau bagian tangkainya ini dibuang. Kalau teman-teman tidak ada terong ungu, bisa juga menggunakan terong hijau ya. Dan kemudian dipotong seperti ini ya, atau sesuai selera saja. Kalau sudah dipotong semua, ini nanti kita bisa masukkan ke dalam air biar warnanya tidak menghitam ya teman-teman. Untuk air yang digunakan ini saya menggunakan air putih biasa ya. Kalau mau menggunakan air yang ditambahkan dengan sedikit garam juga tidak apa-apa, silahkan saja. Sisihkan dulu. Kemudian ini ada ikan asin. Ini ikan asin yang jenisnya ikan asin kukus ya teman-teman, kemudian dikeringkan, seperti itulah katanya prosesnya. Dan ini kepalanya juga sudah tidak ada ya dari sananya, sudah bersih seperti ini. Ini tadi sudah saya rendam dengan menggunakan air panas, kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbunya ini ada cabai. Cabenya saya menggunakan cabai merah keriting, ini saya potong-potong. Kemudian juga ada cabai rawit merah dan juga ada cabai rawit hijau ya, saya menggunakan 3 macam. Kemudian ada 4 siung bawang putih, ini juga sama dipotong-potong nanti biar saat menghaluskannya lebih mudah ya. Kemudian ada bawang merah, ini jumlah bawang merahnya lebih banyak dibanding dengan bawang putihnya ya. Kemudian siapkan cobek, masukkan bumbu yang sudah dipotong-potong tadi ke dalam cobek, kemudian dihaluskan. Ini saya haluskan menggunakan cobek, bisa juga kalau teman-teman mau menggunakan chopper juga silahkan. Nah untuk bumbunya ini saya ulek kasar seperti ini. Selanjutnya ini ada lengkuas, ini kita geprek saja ya, ini kurang lebih ada 3 cm. Oke, selanjutnya kita akan goreng dulu ikan asinnya. Ini digoreng sebentar saja biar nanti tidak keras ya. Ini digoreng dengan menggunakan api kecil saja ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup ya, aromanya juga sudah wangi banget ya. Kita sisihkan, nggak perlu diangkat. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan bersama lengkuas. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Rizna di DVD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa dukungannya ya untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang sudah selalu support channel Rizna di DVD, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan ya, amin. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah matang ya, aromanya sudah nyegrak banget, cabenya sampai bikin batuk. Selanjutnya masukkan terong yang sudah dipotong-potong. Ini terong yang sudah dipotong warnanya masih cakep ya, tidak kehitaman karena kita rendam dengan menggunakan air tadi ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata antara bumbu ikan asin dan juga terongnya. Nah ini boleh ditambahkan air ya teman-teman, sedikit saja ya. Kemudian aduk kembali sambil terus dimasak. Oke, sekarang kita akan bumbui ya. Tambahkan garam sedikit saja ya, karena ini ikannya masih ada rasa asinnya. Kemudian juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk cek rasa.
Jika sudah pas rasanya dan juga sudah matang, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Aromanya benar-benar sangat menggugah selera sekali. Perpaduan antara bumbu yang pedas dan juga ikan asin ini sangat enak banget ya. Dimakan dengan nasi putih hangat ini sudah sangat enak banget ya. Sudah tidak perlu sayur, tidak perlu lauk lagi ya. Sangat simpel, mudah, dan yang pasti sangat hemat. Yang pertama kita siapkan bahannya. Ini saya menggunakan ayam sebanyak setengah ekor, bagian atas dan bagian bawah ya. Ini sudah saya potong-potong ya teman-teman, dan juga sudah saya cuci bersih. Selanjutnya saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan 1 mangkok kemangi. Ini kemangi saya gunakan 3 ikat kecil ya, juga sudah saya cuci bersih. Dan juga 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian untuk bumbu yang akan dihaluskan, saya menggunakan 2 buah kemiri, kemudian cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, dan juga bawang putih. Kemudian juga ada 1 batang serai yang sudah dimemarkan seperti ini, lengkuas yang sudah digeprek juga, jahe sudah digeprek, kemudian daun salam, dan juga daun jeruk. Kemudian juga ada lada bubuk, kemudian garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir. Selanjutnya untuk bumbu yang akan dihaluskan, ini saya menggunakan blender untuk menghaluskannya ya, biar cepat dan bumbunya juga halus. Tambahkan sedikit air untuk membantu menghaluskannya. Bisa juga diganti dengan minyak goreng ya teman-teman. Setelah bumbunya halus, panaskan penggorengan dan beri sedikit minyak. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbunya sampai mengental dan harum. Lalu masukkan serai, daun salam, lengkuas, jahe, dan juga daun jeruk. Tumis kembali sampai benar-benar bumbunya matang dan warnanya juga cantik ya. Lalu masukkan ayam. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Selanjutnya tambahkan air secukupnya saja. Ini untuk airnya dikira-kira ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya tutup ya biar cepat matang. Kita masak ayamnya sampai matang dan airnya menyusut. Setelah matang kita buka tutupnya. Aduk sebentar. Tambahkan garam, lada, kaldu jamur, dan juga gula pasir. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak ya. Lalu masukkan irisan daun bawang,
Setelah kuahnya mulai mengental seperti ini, kita masukkan daun kemangi. Lalu aduk sampai tercampur rata. Oke teman-teman, sekarang saya akan cicipin dulu. Sangat sedap banget. Ini sudah pas ya untuk rasa gurihnya, asinnya, pedesnya udah pas semua. Saya aduk dulu sebentar. Teman-teman bisa lihat di sini kalau kuahnya ini sudah kental seperti ini ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan matikan kompornya. Dan ini hasilnya yang sudah matang ya. Sekarang akan saya pindah ke piring saji. Oke teman-teman, inilah ayam pedas kemangi. Warnanya sangat cantik, aromanya juga sangat menggugah selera. Kuahnya kental. Dan ini bumbunya juga meresap ya teman-teman. Siap untuk disajikan bersama nasi hangat. Rasanya enak banget, pedasnya juga mantap. Bagaimana teman-teman setelah menyaksikan video ini? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risnadi DWD. Semoga bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.